Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya, ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat, ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik, ya. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya. Untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini, dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam. Ya, Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan? Musuh tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal 168, kan? Posisi paling kanan sebelah bawah. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Ya. Setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas, ya. Karena kita sudah nggak beda pendapat lagi, jelas. Ini posisinya jelas, dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya nggak kenal siapa setan. Ya, setan, tapi nggak pernah diketahui gitu ya. Ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid sepi dari setan, ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat. Bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu, ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat, ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor, itu banyak, ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya, ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik, ya? Itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladdun. Ya, kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdun khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Ya, makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marak nih. Ya, ambil ayat Quran begini, mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Ya. Maka tinggalkan yang seperti itu ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuannya. Ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah ke-4 ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan sekenanya, ya, dengan tafsiran yang tidak benar, ya. Atau wa yustahza'u biha, minimal dia olok-olok misalnya isinya, ya. Dia olok-olok Quran, dia olok-olok perangkat keislaman kita misal, kan? Nah, itu sudah selesai. Fala taqudu ma'ahum, jangan sertai ia. Qa'ada itu asalnya menyertai dalam sesuatu yang dekat, ya. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya, itu nggak usah, kata Quran, tinggalkan dia. Jadi kalau punya acara jangan diikuti, kalau punya buku jangan dibaca, asingkan, isolasi dia. Mudah-mudahan dengan terisolasi itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar saya ini menyimpang, harus kembali. Ya.
Sekarang kan lagi rame nih ya, ada nafsirkan ayat-ayat Quran tertentu. Saya nggak mau masuk ke politik ya, atau yang lain. Tapi kalau ada di Quran ini saya tampilkan, kalau nggak ada hubungan tidak ya. Sekarang kan lagi rame ada orang nafsirkan Al-Maidah 51 ya. Tafsiran begini. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu nggak ada yang beda pendapat, tafsirnya satu kok. Ya, kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu? Nggak ada selesai gitu kan? Kenapa yang nafsirkan ini, nafsirkan itu, dan cenderung orang yang menafsirkan dengan suasana berbeda itu yang nggak punya ilmunya. Itu jangan didengar itu yang seperti itu berbahaya ya. Apalagi sudah berlebihan. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda. Zaman jahiliyah aja nggak ada begitu. Ya. Sekelompok orang diutus kepada Nabi SAW menyampaikan proposal perdamaian. Ya Muhammad SAW, kita memang beda. Tapi jangan lantas menjadikan perbedaan ini kita harus bermusuhan, berperang. Sudah, begini saja. Kami ikut agama kamu, nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu ikut kita, nyembah Tuhan kita. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ada penegasan dari mereka, kita beda. Makanya ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Beda. Jadi orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan agama itu berbeda. Sepintar-pintar orang sekarang lebih buruk daripada orang jahiliyah, mengatakan semua agama itu bermasalah. Jelas ya? Maka tinggalkan yang seperti itu. Jelas?